Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Hari ini Mici ingin bercerita nih kisah nyata. Ini bukan kisah Mici, tapi kisah nyata dan Mici ingin sharing ke teman-teman semuanya untuk menghadapi masalah ketika kalian berada di posisi yang sama seperti cerita ini gitu. Jadi Mici langsung aja ya. Mici punya sahabat yang dia itu cerita sama Mici keluh kesah dia selama ada di bangku sekolah gitu ya. Mici nggak akan sebutin dia kelas berapa dan namanya siapa. Jadi dia ini cerita ya, dia adalah wanita yang cerdas, wanita yang pintar, wanita yang lagi berproses untuk menjadi wanita yang pemberani maju ke depan karena itu tidak mudah ya. Nah, pada intinya itu dia seolah-olah lagi tidak sukai sama satu orang ya. Jadi dia ini selalu ranking 1 dan ini yang tidak sukanya itu adalah ranking 3 ya di kelasnya gitu. Dia tidak suka dan dia membicarakan ke teman-temannya. Kenapa sahabat Mici ini tahu? Karena dia diceritakan oleh seseorang gitu kan, bahwa orang ini itu menceritakan dia gitu. Dari cerita-cerita yang dia kasih ke Mici nggak akan cerita detailnya. Intinya dia tidak disukai dan diomongin gitu, diomongin di kelas. Bagaimana cara menghadapi cerita-cerita yang seperti ini, dan ibaratkan ini adalah posisi kalian di bangku sekolahan gitu kan. Oke, tanggapan Mici adalah perjalanan kalian masih panjang ya buat adik-adik semua gitu. Dan ini adalah ujian ya, ujian dari Allah tentang menguji atau Allah itu lagi menguji mental kalian gitu. Karena yang menghadapi orang ya yang tidak suka sama kita itu bukan di bangku sekolahan aja, tapi di ruang lingkup kerja juga. Ketika kita lulus pun ya pasti ada yang tidak suka terhadap kita gitu. Makanya ini edukasi banget buat adik-adik semua. Jangan pernah down, jangan patah semangat ketika kita menemukan orang yang tidak suka dengan kita, apalagi belak-belakan di dalam kelas gitu kan. Nah, ini ujian mental banget gitu. Intinya kuat ya, kuat dalam menghadapi, kuat dalam mendengarkan ocehan-ocehan dia di belakang. Tetap lihat ke depan dan kita target untuk ke depan tuh apa gitu. Kadang kita diomongin nih ya di kelas contohnya, itu membuat drop ya kan. Pastilah di area pekerjaan pun ketika kita tahu ada yang tidak suka dengan kita, itu rasanya hati kita drop, sedih. Pastilah Mici pun merasakan hal yang sama dengan sahabat Mici ini. Pasti ini lebih ke minder, lebih ke tidak semangat, dan lebih ke kepikiran gitu kan. Nah, itu hal yang salah kalau menurut Mici ya. Kita boleh nangis ya, karena rasa sakit hati itu ya kita tumpahkan lewat tangisan lah gitu ya. Nangisnya sama siapa? Nangisnya sama Allah ya gitu. Karena zaman sekarang kita nggak bisa nih sembarang curhat, sembarang nangis ya gitu. Kita nggak bisa. Karena apa ya? Karena kita nggak bisa menebak-nebak hati seseorang itu, apakah dia ikhlas mendengarkan cerita kita, apakah tidak. Jadi hanya Allah yang yang menjadi satu-satunya sandaran kepercayaan kita gitu kan. Oke, menanggapi hal ini, ini nggak bisa nih kamu down gitu. Kamu nggak bisa nih bermurung, bersedih, galau mendengarkan kamu diomongin sama dia. Yang harus kamu lakukan adalah pertama, kuatkan hati kita. Kita tahu tujuan kita sekolah itu untuk mencari prestasi kan. Kembali lagi ke situ dan kembali lagi dan lihat orang tua yang sudah menyekolahkan kita gitu. Buktikan dengan prestasi kamu. Kalau kamu mundur, kalau kamu lebih jarang maju ke depan karena kamu mendengar cerita itu, artinya kamu kalah dan dia senang. Jangan membuat dia seperti itu. Buktikan kamu semakin maju ke depan semakin dia panas gitu kan. Sebenarnya dalam cerita ini yang capek itu bukan kamu. Yang sakit hati ini bukan kamu, tapi dia yang melihat kamu berani maju ke depan, berani dan bisa menjawab pertanyaan guru. Sebenarnya dia yang lebih sakit, bukan kamu gitu. Kita berdoa aja sama Allah, semoga dia disadarkan, semoga dia lebih menyayangi kamu, semoga dia menjadi lebih baik lagi dan berubah dan tidak membenci kamu gitu. Kita berdoa seperti itu, jangan berdoa yang seolah-olah kita terpuruk dan membalas kejahatan dia lah, ibaratkan. Jangan. Tetap mendoakan yang terbaik untuk dia. Dan kita itu seperti apa nih? Langkah yang harus kita lakukan itu buktikan dengan prestasi. Asalnya 1 kali maju ke depan, sekarang kamu tampilkan 3 kali kamu maju ke depan. Dia akan panas dan dia akan capek sendiri gitu ya. Mungkin itu adalah sedikit sharingan yang Mici sampaikan ke sahabat Mici ini, karena ini berupa edukasi juga ya buat anak-anak. Mungkin di SD juga ada ya yang seperti ini gitu kan, dibully, tidak sukai gitu kan. Jangan patah semangat untuk sekolah.
jangan putus asa, jangan down, terus bangkit ya. Kita harus menjadi manusia yang kuat karena ini pelajaran tentang mental kita gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.